Halo semuanya, video kali ini kita akan ngebahas collection dan spread operator. Tujuannya itu menguasai list, map, set. Nah, ini pondasi penting untuk Flutter nanti. Kenapa ini penting? Karena nanti API response selalu berupa list atau map. Di bagian satu ini kita akan membahas list dulu, yaitu kumpulan data berurutan. Nah, dengan cara kita bikin sebuah variabel namanya list string untuk buah-buahan ya. Di sini ada apel, jeruk, dan mangga. Dan untuk yang bawahnya, ini untuk yang numbers 1 sampai 5. Nah, ada juga biar dat itu menebak tipenya. Jadi bisa langsung aja var cities ya, kota dengan tanda kurung siku untuk mendefinisiin si listnya. Nanti ketika di print, kita coba langsung print. Run basic collection. Nah, ketika di sini di running, nah di sini bentukannya ketika di print itu si listnya bakalan bentukannya kayak gini ya. Jadi berupa list juga gitu. Terus untuk operasi dasarnya yang ada di list ini lumayan cukup banyak yang biasanya kita pakai. Yang pertama itu elemen akses untuk yang indeks mulai dari 0 ya. Kalau list itu pasti mulainya dari 0 indeksnya. Jadi misalnya ini untuk buah yang pertama, nah ini kita ambil yang indeks ke 0. Maka ketika di print itu hasilnya yaitu buahnya apel gitu karena indeksnya yang pertama. Ada juga sebenarnya yang satu lagi yaitu caranya dot first. Nah, ini teman-teman. Ini sama aja kayak yang tadi ketika pakai yang pertama gitu. Kenapa pakai yang indeks untuk ini? Misalnya kita mau pakai indeks yang keduanya gitu. Pengen ambil yang jeruk. Makanya ini tinggal jadi satu. Nanti dia bakal ngecek gitu indeks yang ke satu tuh yang mana. Ini kan 0, ini 1. Kayak gitu. Kalau pakai yang terakhir, ini bisa pakai dot last gitu ya teman-teman, pakai extensionnya. Nah, selanjutnya gimana caranya buat nambahin value gitu ya di listnya? Kita pakai add. Nah, di sini misalnya buah ditambahin pisang. Makanya nanti setelah di print, itu nambah teman-teman jadi ada pisang. Terus gimana kalau cara menghapus? Kalau cara menghapus kita pakai remove. Untuk ini ya. Kita remove yang indeks yang jeruk. Nah, setelah di remove, itu tuh si jeruk bakal hilang. Jadi apel, mangga, dan pisang saja. Dan ada yang kepake juga yaitu cek lengthnya gitu. Cek panjang si itemsnya ada berapa gitu di list. Nah, ini bisa pakai fruit.length gitu ya. Pakai extension si listnya. Maka di sini jumlahnya udah 3 ya, karena tadi udah di remove yang jeruknya gitu. Lalu ngecek apakah ini kosong atau enggak si listnya. Nah, di sini tuh ada extensionnya is empty. Nanti ini kepake juga di kedepannya gitu ya. Seperti itu. Nanti kita masuk ke bagian yang kedua di list method. Nah, ini penting untuk di Flutter nih, teman-teman. Jadi di sini aku buat number list 1 sampai 10. Nah, di sini ada transformasi setiap elemennya. Kita pengen ubah si number list ini bakal dikali 2 si value-value-nya gitu ya. Jadi di sini aku bikin variable double. Lalu di sini masukin number list-nya, kita map semuanya dengan dikalikan si elemennya kali 2. Lalu aku balikin lagi ke list supaya value-nya jadi list lagi si tipe datanya gitu ya. Karena map itu ngebalikin iterable. Sedangkan list extensionnya iterable juga, jadi bisa langsung tulis gitu ya. Nah, di sini original number-nya bisa teman-teman lihat di sini ketika di print. Original number 1 sampai 10 ketika saya double jadi dikalikan 2 si elemen-elemennya teman-teman. Jadi 1 kali 2 kayak gitu ya seterusnya. Nah, di Flutter kenapa ini penting nantinya ngubah list data misalnya jadi list widget. Nah, di sini aku punya nama ya, nama list dengan tipe data string. Jadi Budi Andi pengen ngubah jadi widget teman-teman. Jadi saya di sini punya kolom
Di sini kolom children-nya kan si children-nya itu butuh list ya, teman-teman. Jadi si nama aku ubah transformasi namanya dari string ke widget. Jadi ngampilin teks nama seperti itu. Terus di sini juga kita bisa ngefilter elemennya. Nah, ngefilter elemennya yang tadi number list 1 sampai 10, aku pengen nge-ubah nge-split gitu ya. Yang genap sama yang ganjil. Nah, di sini kita pakai modulo gitu ya. Sini n modul 2 apakah sama dengan 0, ini pasti jadi genap gitu ya. Kalau tidak sama dengan 0, ini jadi ganjil. Seperti itu. Nah, nanti ketika di print, ini kelihatan ketika where yang tadi yang genap. Nah, ini bakal munculin yang genap aja. Nah, ini yang ganjil, munculin yang ganjil aja. Nanti filter ini bakal kepake di next step gitu ya. Lalu ada yang namanya parseware. Nah, kalau parseware ini tuh nyari satu elemen di dalam satu list itu gitu ya. Misalnya aku punya users dengan tipe datanya list, tapi di sini ada map gitu ya. Biasanya ini di API. Nah, di sini ada ID sama name. Nah, di sini aku pengen nyari yang user ID-nya 2. Ketika dicari manual, ini udah pasti Andi ya, ketemu gitu ya. Jadi ketika saya print di sini pas versi dengan user ID-nya 2, itu bakal munculin Andi dengan ngambil datanya pakai kayak ini ya, kayak list tapi langsung si value-nya. Nanti kita bahas di bagian map. Terus gimana kalau kita isi yang nggak ada ya? Isi yang nggak ada ini kan nggak ada ya. Kalau 4 itu nggak ada. Kalau nggak ada, ini nyediain nih kalau password. Kalau password itu ada or else. Nah, or else ini kalau misalnya nggak ketemu mau ngapain gitu, ngebalikinnya. Seperti itu. Kalau nggak diisiin, ini tuh bakal nge-throw exception teman-teman. Jadi kalau nggak diisiin or else, maka nge-throwing state error. Bisa di-handling pakai try catch ya, teman-teman. Itu. Terus di sini ada any dan every. Nah, bedanya any dan every itu kalau aku pakai any, ini aku pengen ngecek si number listnya ini lebih dari 5 atau enggak gitu ya. Tapi salah satu teman-teman, salah satunya adalah yang lebih dari 5 atau enggak si value-nya. Nah, sini pasti ngembaliin true gitu ya. Karena di sini number listnya itu 1 sampai 10 ya. Jadi ada salah satunya si value yang di dalam list itu lebih dari 5. Nah, ketika si every ini tuh ngecek satu persatu apakah si n dalam number list ini lebih dari 0 atau enggak. Otomatis lebih dari 0 ya. Karena si number list ini dari 1 sampai 10 gitu. Any dan every ini ngebalikin bolehan teman-teman. Jadi dipakai untuk ngecek aja gitu. Nah, ada satu lagi yang ini. Apakah semuanya lebih dari 5? Tentu tidak ya. Karena ada yang 1 sampai 4 tadi. Seperti itu. Lalu ada reduce dan fall. Nah, ini tuh untuk akumulasi teman-teman. Biasanya. Jadi si reduce, kalau si tipe datanya integer, ini ngebalikinnya integer juga ya. Gitu. Dipakai biasanya untuk ngetotalin jumlah. Nah, ini tuh atau ngurangin bebas lah whatever gitu. Nanti A sama B itu bakal digimanain gitu. Preview sama current-nya. Nah, ini dijumlahin jadi dapat total nih. Jadi si number list ketika aku print si totalnya ada berapa? Nah, totalnya jadi ada 55 ya. Seperti itu. Nah, apa bedanya sama fall? Kalau fall itu ngebalikin datanya lagi dengan ditambahin initial value. Initial value-nya ini aku isiin 10 dengan metode yang sama kayak reduce gitu ya. Jadi 100 ditambahin sama ini gitu ya. Mau digimanain previousnya. Jadi 100 ditambah dulu 100 tambah dulu 1 gitu ya.
Jadi ada inisial datanya dulu, gitu teman-teman. Jadi ketika di print, ada nilainya, nilai awalnya udah 100, terus ditambahin jadi 55 ya, yang tadi reduce. Jadi 155. Seperti itu perbedaannya. Lalu kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu map. Nah, ini tuh map punya key dan value. Nah, ini tuh untuk ngedefinisiinnya itu kita bikin map. Misalnya untuk API string dynamic. Karena API itu dynamic ya teman-teman. Jadi nggak tentu. Nah, di dalamnya itu tuh beda-beda sih value-nya. Yang kalau key-nya udah pasti string ya. Jadi ini name, value-nya string, body, terus ada umur, value-nya integer, is active, ini value-nya true. Ketika kita print, bedanya sama list yang tadi, itu tuh pakai kurung kurawal. Jadi si person ini ada nama, umur sama is active, ada key sama value. Bedanya itu ya sama list. Untuk ngaksesnya, jadi untuk ngakses si map itu tuh kita panggil dengan kurung siku ya. Kurung siku value key-nya itu apa? Kayak gitu, name atau umur lah. Bedanya sama yang list tadi kan pakai index gitu ya. Pakai langsung angka. Tapi ini pakai key untuk yang map. Gimana cara nambah sama ngupdate-nya? Nah, untuk cara menambahnya, kita nambahin person langsung kurung siku, key-nya apa, value-nya apa gitu ya. Lalu untuk nge-update, ini kalau udah ada, ini tinggal kita update aja. Key, age, 26 gitu ya. Ngegantiin yang tadi 25. Jadi ketika saya print lagi untuk yang person ini, jadi kelihatan nanti, ntar ya, saya cari dulu. Nah ini, iterasi map, sorry, untuk yang ini nih, setelah diupdate. Jadi setelah diupdate, sini ada nama, nah umurnya diganti ya jadi 26, ditambahin dengan email yang tadi ditambah. Seperti itu. Lalu ada lagi yang ngecek key-nya ada atau enggak gitu ya. Nah, di sini sering juga kita pakai gitu ya. Nanti person content key-nya ada atau enggak si name ini. Nah, ini kan nama tadi udah ada ya. Nanti balikannya pasti true gitu. Nah, kalau yang enggak ada, ya nanti jadi false gitu. Ngecek dari si map ini ada enggak sih key dari si mapnya gitu. Lanjut untuk iterasi map. Untuk iterasi map kita pakai for each aja gitu ya. Jadi di sini kita pakai for each nge apa ya ngelooping si mapnya itu mau digimanain aja gitu. Sini aku contohin ya di print aja gitu. Nanti di iterasi untuk yang mapnya ini item pertama nama, body, terus umur sama value-nya gitu ya. Karena di sini key value seperti itu dan seterusnya. Lalu di sini format respon API. Nah, ini ya. Biasanya format respon API kayak gini ya. Ada JSON, status, sama datanya. Datanya bisa berupa objek atau list. Seperti itu. Nanti balikannya bakal map string ini dynamic. Seperti itu ya. Lalu kita masuk ke bagian yang keempat yaitu set. Yaitu kumpulan tipe yang unik. Ini tuh nggak bakal duplikat. Jadi misalnya kita punya tag di sini, isiin aja set dengan tipe datanya string. Nah, bedanya sama list, kita pakai kurung kurawal langsung si value-nya. Nggak ada key ya, karena bentukannya set. Jadi ketika kita print si tag-nya ini, nah maka ditandai dengan kurung kurawal langsung value-nya ya. Bedanya sama list itu tadi pakai kurung siku. Gitu, langsung value-value-nya. Kalau ini set itu pakai kurung kurawal. Hampir sama kayak map, cuman map itu punya key-nya ya kan.
Jadi ini mah langsung value-nya aja, seperti itu. Nah, misalnya kita masukin data yang duplikat. Nah, data yang duplikat ini Flutter. Flutter ini nggak bakalan masuk ke teks ini, gitu ya. Cuman yang webnya aja, karena tipe web ini belum ada di dataset, makanya bakal di-inputin. Nah, setelah saya print, itu tuh si list yang duplikatnya. Nah, setelah saya add Flutter dan web, Flutternya tetap ada, nggak nambah lagi ya. Yang nambah itu cuman web aja, seperti itu. Ada lagi yang konversi dari list dengan duplikat. Nah, ini tuh biasanya kalau pengen listnya itu banyak yang duplikat ya, terus pengen unik, ya biasanya cuman cukup pakai toSet aja gitu. Nah, ini aku contohin duplicate list. Ini integer tipenya ada 1, 2, 2. Nah, ini duplikat ya, 2, 2, 3, 3, 3, 3 gitu. Lalu kita buat value yang unik. Jadi yang duplicate listnya itu kita bikin toSet. Nah, jadi ketika saya print, untuk yang tadi originalnya ini masih yang duplikatnya. Nah, ini untuk yang unik diubah jadi set. Jadi 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Lanjut ke bagian yang kelima, yaitu spread operator. Nah, ini sangat penting ya di Flutter nanti. Spread operator saya contohin, ini saya punya tipe list. Di sini pengen ngegabungin dua list yang berbeda gitu ya. Nah, di combine dengan cara bikin list lagi, tapi kita ambil semua data yang ada di list ini. Jadi di spread aja pakai notasinya yaitu titik 3 ya. Titik 3 untuk list. Dan untuk yang list kedua juga sama. Nah, makanya ketika saya ngeprint untuk yang list 1, list 2, terus di combine, di sini kelihatan gitu. List 1, 1, 2, 3, list 2, 4, 5, 6. Ketika di combine jadi semuanya gitu ya diisiin. Lalu kita di tengah-tengahnya pengen ditambahin dong gitu ya. Misalnya indeks ke 1 ada 0, terus di tengah-tengahnya ada 100, lalu di akhir ada 200. Nah, maka ini bisa jadi dibikin seperti ini. With extra 0 spread the list-nya. Nah, di tengah-tengah pakai value yang lain gitu lah ya. Bebas. Nah, maka ketika saya print ini, value-nya bakal seperti ini. Tadi yang 0 ditambahin 1, 2, 3 yang dari list, 100 di tengah-tengahnya, list 2 dan 200 seperti itu. Nah, kenapa ini sangat penting di Flutter? Ini penggunaan di Flutter ya. Kita punya column dan children. Nah, di sini tuh saya punya list of widget. Banyak lah intinya ya. Nah, di sini di spread aja gitu ya listnya di sini. Jadi nanti masuk si teksnya masuk, terus list widgetnya aku juga masuk. Nanti diputarnya ada juga. Atau bikin kondisional teman-teman. Kalau bikin kondisional, ya ini tuh enaknya pakai spread operator kayak gini. Nanti kita di dalam kolom children-nya gitu ya. Kita if show ekstranya. Show ekstranya kalau ada kita nampilin si teks 1 sama ekstra 2-nya. Seperti itu. Lalu kita ada juga null aware spread. Nah, ini tuh untuk ngecek. Saya punya nullable list. Di sini ketika aku bikin save list, nah di sini tuh nggak ada ya. Sini tuh nol gitu isinya. Biar aman kita pakai spread null aware. Seperti itu. Nanti si null aware ini nggak masuk kemana-mana ke list ini. Jadi cuma 1, 2, sama 3 aja ketika di print gitu ya. Nah, di sini saya coba print. Cuman 1, 2, 3 aja. Yang nolnya itu nggak keambil. Seperti itu. Lalu kita masuk ke collection if and for. Nah, di sini collection untuk if and for. Sini aku punya show promo. Sini aku show promo untuk listnya itu menu. Nah, ketika saya if si promonya, kalau isinya ada nih, tuh promonya bakal dimunculin. Kalau enggak ya, berarti di sini enggak bakal dimasukin ke list. Gitu. Nah, di sini aku coba print. Nah, di sini show promonya itu true ya. Nah, di sini aku coba false. Nah, si Datu udah tahu gitu kalau di hardcode
ini tuh bakal ada nampilin linternya dead code gitu ya. Kecuali kalau si ini tuh variabelnya dari luar, teman-teman, atau dari parameter function. Itu nggak bakalan dead code karena value-nya bisa true atau false. Di sini aku cobain untuk bikin post. Nah, ini coba aku print lagi. Nah, ketika di menunya ini aku post, si menunya ini bakal hilang, si promonya, gitu ya. Nah, seperti itu. Next, kita lanjut. Lanjut ke ini, collection untuk perulangan. Jadi, di sini aku punya list. Nah, di list ini kita bikin perulangan. For I gitu ya, kita bikin perulangan, I-nya kurang dari 5, terus si I-nya bikin plus-plus ya. Si I nanti dikalikan 10. Ketika aku print di sini ya, perulangan 1 sampai 5, lalu si value-nya dikaliin 10. Nah, di sini multiply ya, nanti 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ini sah-sah aja ya, pakai perulangan di dalam list gitu ya. Mau itu list, set, map, bebas seperti itu. Nah, ini untuk yang kombinasi. Untuk kombinasi, kita bisa kombinasiin di dalam collection. Itu tambahin value hardcode, terus kita bikin perulangan, kita bikin kondisional, itu sah-sah aja. Seperti itu. Nah, ini untuk rangkumannya. Nanti teman-teman bisa baca di e-book atau di source code-nya langsung. Jadi di dalam rangkumannya ini teman-teman bisa atau bisa di-post ya teman-teman videonya. Nah, untuk tips dari senior ya. Jadi API respon itu biasanya pakainya value-nya pakai map ya untuk yang tipenya JSON. Lalu di sini list data ini, nah kalau list data yang dari API biasanya list, map, string sama value-nya tuh dinamik. Untuk yang spread operator ini tuh untuk ngegabungin list ya di Flutter ya. Gitu. Nanti kayak yang contoh tadi itu ngegabungin list widget-widgetnya. Lalu collection, if atau for itu kondisional untuk yang di widgetnya. Nanti bisa juga dipakai di collection column atau list view ya. Teman-teman nanti di next session. Segitu aja teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami.